Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aprilia Wetningtyas, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan serta teman-temanku semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Perkenalkan anggota dari kelompok 3 yang pertama Ikmalun Ni'am NIM 2020-12162, Sofiatun Nikmah NIM 2020-12164, Hafiza Rizky Marta Tiara NIM 2020-12165, Yulia Laili Hoiria NIM 2020-12167, Rosi Yustika Amalia NIM 2020-12168, Nisa Ramadhani NIM 2020-12169, dan Putri Damayanti NIM 2020-12170. Yang pertama ada biaya dengan fungsi manajemen next. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan aktivitas fungsional menjadi biaya manufaktur dan non biaya manufaktur yang juga sering disebut biaya beroperasi. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Biaya manufaktur dibagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Next. Yang pertama ada biaya baku langsung adalah semua bahan baku yang menjadi satu bagian integral dari produk jadi. Contohnya adalah baja yang digunakan untuk membuat rangka mobil dan kayu yang digunakan untuk membuat furnitur. Lem, paku, dan bahan kecil lainnya disebut bahan baku langsung dan digolongkan sebagai bagian dari overhead pabrik. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, adalah tenaga yang dilibatkan secara langsung dalam pembuatan produk. Contoh dari biaya tenaga kerja langsung adalah gaji dari pekerja perakitan pada suatu lini perakitan, dari gaji dari operator alat-alat mesin pada suatu pabrik. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dapat didefinisikan sebagai seluruh biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Berapa contoh biaya overhead pabrik? Meliputi penyusutan, sewa, pajak, asuransi, keuntungan tambahan, pajak panggilan, dan biaya waktu menganggur. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Biaya. Pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara terbaik untuk mengatur biaya adalah memahami bahwa terdapat banyak jenis. Jika satu biaya dapat dikenali dari jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, keputusan yang dihasilkan lebih baik dapat dibuat. Selanjutnya, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Next. Tujuan dan penggunaan akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, yaitu melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba.
Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor, dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan. Akuntansi biaya membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Data biaya juga memainkan peranan dalam analisis dan penilaian profitabilitas relatif atau tingkat diinginkannya suatu alternatif keputusan. Selanjutnya, sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Yang keempat ialah sistem biaya standar. Next. Ruang lingkup, biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya, mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kapabilitasnya untuk membandingkan sebagai bagian dari arus data reguler, kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya, dan untuk menyoroti varians antara kedua tingkat biaya tersebut. Next. Kompabilitas dengan konsep teori organisasi modern berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi, jalur komunikasi, dan alat pengendalian serta evaluasi kinerja. Sistem biaya standar berpotensi sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang otokratis dan koersif. Sistem biaya standar yang didesain dengan baik juga memberikan jaminan bahwa informasi yang dibutuhkan akan mencapai individu yang bertanggung jawab. Next. Langkah-langkah pengendalian menurut Edwin Kaplan. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada setiap organisasi. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan feedback mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan atau kinerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, perhitungan biaya langsung atau variabel. Next. Filosofi yang mendasari semua metode akuntansi biaya tradisional yang sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produksi atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa. Sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya,
maka prosedur penyerapan akan menimbulkan penyerapan terlalu tinggi, over absorption, atau penyerapan terlalu rendah, under absorption, atas overhead manufaktur atau jasa. Analisis pelengkap dibutuhkan untuk mengidentifikasikan berbagai komponen yang menyebabkan terjadinya penyerapan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu, suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi, biaya bahan baku tenaga kerja langsung, dan bagian variabel dari overhead, dengan biaya untuk siap menghasilkan overhead tetap atau biaya periode. Hanya biaya yang ditimbulkan oleh produksi atau penyerahan jasa sekarang saja atau biaya variabel yang diklasifikasikan sebagai biaya per unit produk atau jasa dan dikapitalisasi sampai barang-barang tersebut terjual atau jasanya diserahkan. Menurut John Beckett, biaya yang ditimbulkan dari pemeliharaan dan ketersediaan potensi produktif jangka panjang disebut biaya periode. Next. Dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial. Konsekuensinya keputusan manajemen. Hasil ini tidak selalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang terkandung di dalamnya yang memotivasi manajer untuk memilih alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan operasi dan atau keuangan perusahaan. David Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut yang pertama menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Kemudian yang kedua menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Next. Selanjutnya adalah pengendalian biaya. Next. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya yang dikomitmenkan yaitu seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi atau memedulikan tingkat aktivitas yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Yang terakhir, biaya diskresioner meliputi biaya periklanan, audit, jasa konsultasi manajemen, dan pelatihan sumber daya manusia. Next. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengetahuan akan biaya diferensial atau biaya variabel serta margin kontribusi akan mempengaruhi perilaku manajer dan mengarahkan mereka pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan bauran produk. Ketika dihadapkan dengan keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya akan jauh lebih mampu untuk memutuskan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi atau ditolerir hanya karena penjualannya menguntungkan produk lain. Yang kedua, penentuan harga produk baru. Produk baru pada umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Untuk mendorong perusahaan guna menggunakan produk itu secara percobaan, manajemen dapat menjualnya pada biaya variabel. Next. Yang ketiga yaitu penetrasi pasar.
Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud untuk memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun. Yang keempat, penghapusan produk. Margin kontribusi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjualnya di pasar tertentu. Next. Yang kelima, pesanan khusus. Perusahaan juga dapat dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Situasi tersebut dapat melibatkan akomodasi untuk pelanggan istimewa atau persyaratan khusus untuk ukuran, metode pengiriman, atau pengemasan. Yang keenam, kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Dan yang terakhir, keputusan mengurangi biaya. Pengetahuan ini akan mendorong manajemen untuk sangat waspada terhadap biaya dan juga memperkenalkan alat dan prosedur untuk menghemat biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 8. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kerja tersebut didesain. Raymond Miles dan Ranger Van mengemukakan empat prasyarat utama berikut bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukannya arbitrer. Orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. 3. Orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Yang terakhir, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Yang kedua ada partisipasi dalam penerapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperilakuan. Dalam salah satu studi empiris mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penerapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci: kemauan, disonansi, dan komitmen. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai. Selanjutnya, yang terakhir penyerapan overhead. Biaya lain yang penuh dengan dorongan di fungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Ukuran dari varians ini juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants, James Friedman dan Sulio menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat.
biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Biaya ini termasuk biaya akuntansi, pengelolaan data, BATS lain, penelitian dan pengembangan, serta memiliki beberapa hubungan yang dapat diidentifikasi dengan tingkat aktivitas dari berbagai pusat tanggung jawab. Sedangkan biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Biaya ini termasuk gaji, hubungan masyarakat, dan biaya korporat lainnya yang terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan antara biaya aktual dan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Perbandingan tersebut akan menghasilkan sejumlah varians. Selanjutnya, keputusan investasi varians. Keputusan semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikansi diskrepansi yang diminati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Next, Kak. Aspek keperilakuan. Komponen utama dari aspek keperilakuan ada 4. Yang pertama, batas pengendalian. Batas ini menentukan mudah atau sulitnya seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan banyaknya ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Yang kedua, hasil umpan balik. Umpan balik yang positif memberitahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan memotivasi untuk mengulangi usaha yang sama, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, ketaatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat akan menimbulkan tekanan dalam diri individu. Sementara pemaksaan yang longgar akan menurunkan motivasi individu untuk berjuang mencapai tujuan. Dan terakhir, struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan ketika mereka memandang perubahan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik atau ekstrinsik. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.